Eko itu ngerasa kakinya seperti ada yang megang, ada tangannya ini ngerasa seperti tangan orang tua. Salah satu dari mereka itu di telinga kiri mereka itu mendengar kayak suara aneh. Dan begitu dia noleh, ada sosok Mbah Jiwo itu berdiri dengan melotot ke arah Eko. Meski suram dan rapuh, apa kabarmu ibu di padang kelabu? Ku dengar lagi lantunan dukamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Eko. Eko ini asalnya dari Probolinggo, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke tayangan, ada baiknya untuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ada cerita kiriman dari Sobat Kembara. Namanya Eko, dia asalnya dari Probolinggo, Jawa Timur. Dia cerita di sekitar tahun 2005 itu Eko ini duduk di kelas 5 SD lah. Waktu itu yang Eko masih ingat, setiap kali menjelang maghrib itu Eko itu selalu ditakut-takutin oleh sosok yang namanya Mbah Jiwo. Jadi maksudnya ketika dia maghrib belum pulang, ibunya ini selalu bilang, kamu kalau besok lagi maghrib belum pulang, kamu nanti dimakan sama Mbah Jiwo loh. Besok jangan lagi pulang maghrib lah. Eko dan teman-teman itu takut dengan sosok Mbah Jiwo. Tapi sebenarnya Eko sendiri nggak tahu menahu tentang siapa sih Mbah Jiwo itu, nggak tahu. Tapi yang dia tahu, dia selalu dapat cerita dari ibunya, dari tetangganya, bahwa sosok Mbah Jiwo ini sosok yang menyeramkan dan sering makan anak-anak. Nah, pada sekitaran Eko pada waktu kuliah itu, Eko ini semakin tahu berita tentang Mbah Jiwo itu. Bahwa ternyata di sekitaran tahun 92 pernah ada suatu tragedi yang terjadi di daerah Probolinggo. Jadi ceritanya pada waktu itu di sekitar tahun 92 itu, di satu desa di Probolinggo itu ada satu keluarga. Nah, satu keluarga ini punya satu anak perempuan. Kita sebut namanya Ida. Ida ini usianya masih 5 tahun. Masih anak yang lucu-lucunya. Dan setiap kali maghrib, Ida ini selalu berangkat ngaji sama teman-temannya ke musola yang letaknya nggak jauh dari situ. Nah, rutinitasnya sehari-hari seperti itu setiap malam. Jadi setelah adzan Isya, setelah sholat Isya, mereka ini pulang. Ida ini pulang dan teman-temannya. Nah, satu malam, waktu itu orang tuanya ini benar-benar panik karena Ida ini nggak juga pulang ke rumah. Jadi langsung ibunya itu langsung tanya ke tetangganya yang biasanya anak-anak yang umurnya lebih besar dari Ida itu ditanya, "Loh, Ida kemana?" "Loh, sudah pulang, Bu." "Loh, tadi bareng sama kalian." "Iya." Nah, orang tuanya panik. Kemudian ibunya ini manggil suaminya, "Pak, Ida ini loh kemana kok belum pulang?" Dilihat ternyata sudah jam 7:30. Ini jelas hal yang aneh sekali karena
Biasanya jam segitu Ida ini sudah pulang ke rumah dan biasanya ibunya sudah nyiapin makan. Sampai jam 7:30 dicari, tetangga ini mulai keluar. Kenapa mbak? Kenapa? Ini loh Ida belum pulang ibu. Loh sudah dicari ke tetangga, sudah. Sampai jam 8 malam, akhirnya keluarga ini, semua tetangga ini keluar, bareng-bareng nyari Ida. Sampai berita ini kemudian sampai ke telinga kepala desa yang ada di situ. Dan kepala desa langsung memutuskan untuk mencari Ida bareng-bareng. Jadi semua warga kampung itu keluar, termasuk kepala desa ini langsung menyusuri kampung. Dia ini masuk dari musola itu ditelisik lebih dalam. Tempat berjalannya Ida dari musola ke rumah itu dicari benar-benar. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan. Sampai sekitar jam 10 malam, ternyata belum juga ketemu. Ya ada juga pikiran dari warga yang pada waktu itu mungkin digondol wewe gombel atau apa gitu. Tapi coba ditepis, jadi harapan yang seperti itu ditepis oleh kepala desa dan mulai dilakukan pencarian lagi. Sampai di sekitar jam 11 malam, kepala desa itu mencoba jalan ke belakang rumah. Karena umumnya rumah-rumah di desa itu belakangnya selalu ada dapur dan selalu ada bisa dikatakan barongan. Jadi seperti ada tumbuh-tumbuhan yang besar, ada pohon-pohon bambu. Disitulah kepala desa ini jalan ke belakang dan nggak sengaja kakinya ini kesenggol satu panci besar yang tergeletak di bawah. Waktu itu kepala desa ini namanya Pak Amir, kita sebut Pak Amir. Jadi kaki Pak Amir itu nyenggol satu panci besar. Nah begitu dilihat, Pak Amir ini kaget ternyata ada tangan yang keluar. Tangan anak kecil yang keluar. Nah, waktu Pak Amir kaget, ternyata dilihat di sebelah kiri ada sandal anak kecil. Langsung Pak Amir ini manggil orang tuanya Ida. Pak, sampein ke sini. Wah, orang tuanya langsung ke sana. Begitu ngelihat, ini bener sandalnya Ida. Iya, Pak. Udah ya, tenang. Begitu dibuka, ternyata di situ sudah ada potongan tubuh manusia. Dan ternyata mereka yakin kalau ini adalah potongan tubuhnya Ida. Lah yang bikin mengagetkan lagi adalah panci ini ada di rumah tetangganya sendiri. Jaraknya cuma sekitar 15-20 meter lah dari rumah Ida itu tadi. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah sosok yang menempati rumah ini adalah Mbah Jiwo. Yang notabene adalah bisa dikatakan masih hubungan nenek lah sama Ida ini tadi. Sontak pada waktu itu orang tua ini, Ida ini kaget, nangis, histeris dan segala macam. Terus kemudian Mbah Jiwo ini langsung diinterogasi oleh warga. Gak lama kemudian dibawa ke kantor polisi. Disitulah Mbah Jiwo ini mulai cerita. Jadi Mbah Jiwo ini usianya sekitar 50 tahunan lebih. Dan beliau itu bilang kalau pada saat itu, di hari itu Mbah Jiwo itu sore hari dia ini mendengar seperti ada suara yang kamu harus masak daging anak-anak. Jadi suara ini terngiang-ngiang terus, pengakuan dari Mbah Jiwo itu. Nah, sekitar sore hari menjelang maghrib, suara ini semakin keras. Masak daging anak-anak, dibikin gulai. Suaranya seperti itu. Nah, Mbah Jiwo itu punya pikiran, wah, masak daging anak-anak dimasak gulai. Anak-anak siapa dia cari kan. Nah sekitar Isya, Mbah Jiwo ini dengar suara itu lagi semakin keras. Kamu habis ini masak gulai atau rawon, dagingnya dari daging anak-anak. Nah Mbah Jiwo ini semakin gelisah dia bingung keluar rumah, masuk lagi. Nggak lama kemudian datanglah Ida ini. Nah Ida ini dipanggil karena Ida ini sering kali main ke rumah Mbah Jiwo. Jadi Ida waktu itu ya namanya anak kecil, dia nggak curiga sama sekali. Dia kemudian datangi Mbah Jiwo. Ya Ida tanya, apa Mbah? Ini Nduk, masuk. Nah Ida ini diajak masuk ke dalam rumah. Terus kemudian Ida ini ditidurkan di atas tempat tidur. Dan gak lama kemudian Mbah Jiwo ini langsung ngambil pisau terus digorok lehernya. Nah pada waktu menggorok leher, Ida itu sempat ngomong sesuatu ke Mbah Jiwo. Mbah, kok aku diginiin Mbah, padahal posisinya sudah tergorok.
Nah, ketika mendengar Ida seperti itu, ngomong seperti itu, Mbah Jiwo ini langsung seperti kesurupan, langsung dipotong-potong bagian tubuhnya sampai ada sekitar 79 bagian tubuh yang terpotong, dimutilasi, dimasukkan dalam panci. Dan pada waktu itu Mbah Jiwo baru kepikiran, ini dimasak apa enaknya ya? Gulai apa rawon ya? Akhirnya Mbah Jiwo taruh di situ, sambil dia mikir, diputarlah dari radio musik dangdut. Karena Mbah Jiwo ini suka musik dangdut, diputar, kemudian mulailah dimasak. Pada waktu itu Mbah Jiwo memutuskan mau masak gulai. Nah, pada saat masak itulah ketika setelah memanaskan daging anak-anak ini, panci itu tadi digeletakkan di belakang dan sampai akhirnya ditemukan oleh kepala desa itu. Nah, pada saat itu semua warga kampung ini gempar. Tapi beberapa orang sudah tahu kalau Mbah Jiwo ini memang punya gangguan kejiwaan. Hal itu dialami ketika Mbah Jiwo ketika itu kehilangan kakak perempuannya, kakaknya meninggal. Pada saat itulah Mbah Jiwo ini seringkali mengalami satu gangguan jiwa. Jadi seringkali pengakuan dari warga, kadang-kadang warga yang lewat di depan rumah Mbah Jiwo itu kadang-kadang dilempar sesuatu, kadang dipukul sesuatu oleh sapu. Jadi kalau kita tahu sapu kerik itu sapu yang digunakan untuk menyapu halaman, biasanya beliau itu nyapu di depan halaman dan kadang kalau ada orang yang lewat, dia ini selalu ngejar orang tersebut dan coba untuk mukul. Nah, beberapa warga ini tahu tentang keanehan dari Mbah Jiwo itu. Nah, ketika kejadian itu terjadi, orang tua dari Ida ini benar-benar dia ini ya sedih, terus kecewa. Kenapa kok sampai anakku itu meninggal dengan cara seperti ini? Apalagi notabene ini masih bisa dikatakan nenek dari Ida itu tadi. Nah, setelah kejadian itu kemudian ya proses hukum berjalan. Sampai kemudian ketika ada anak kecil di sekitar sana yang maghrib nggak juga pulang, selalu ditakut-takutin dengan sosok Mbah Jiwo. Lang pulang kamu, nanti dimakan Mbah Jiwo lah. Anak-anak kecil ini takut. Termasuk si Eko ini. Jadi Eko itu juga terkenal penakut di kalangan teman-temannya pada waktu kecil. Nah, akhirnya ketika Eko dewasa, ketika Eko kuliah di Surabaya, waktu itu ketika liburan kuliah, Eko ini pulang kembali ke Probolinggo dan ketemu dengan teman-temannya. Yang notabene teman-temannya sudah besar semua. Waktu itu mereka nongkrong di pos kamling, cerita-cerita lah mereka. Kok, kamu ingat gak kok? Dulu tiap kali kamu ditakutin ada Mbah Jiwo, kamu selalu nangis, kamu lari pulang gitu. Lah Eko itu cuman senyum-senyum malu gitu. Yoyolah namanya anak-anak lah. Alah, kamu sekarang berani ndak ke makamnya Mbah Jiwo? Ayo, kita bikin penelusuran, kita bikin kayak di YouTube itu. Yo berani lah, Eko bilang gitu kan. Akhirnya malam itu ada 5 orang termasuk Eko. Mereka ini memutuskan untuk menuju ke makam Mbah Jiwo yang letaknya kira-kira sekitar 3 kilo dari rumah mereka. Jadi mereka bareng-bareng naik motor malam itu menuju ke satu pemakaman desa, di mana di makam itu ada makamnya Mbah Jiwo. Jadi begitu sampai di sekitar jam 11 malam, suasana desa ini sudah sepi sekali. Mereka parkir motor di situ, mulailah mereka nyalakan HP dan mereka bawa senter dengan ukuran besar, mulailah mereka di situ. Yang ngevlog seperti biasa yang dilakukan oleh YouTube konten kreator horor itu. Mereka masuk melakukan penelusuran sambil nge-review ini ya, ini makamnya Mbah Jiwo. Dulu pernah ada pembunuhan di sini tahun 92. Beliau ini sadis sekali, dijuluki nenek maut. Beliau ini pernah memutilasi korbannya. Jadi sambil ngobrol masuk ke makam dan begitu sampai di makam Mbah Jiwo, salah satu dari mereka ini kayak nyium bau bangkai. Nah, awalnya yang mencium bau bangkai itu yang ada di belakang, namanya Firman. Firman sempat bilang ke teman-temannya, karena Eko ini nggak megang kamera, yang megang kamera pada waktu itu salah satu temannya namanya Taufik. Jadi Firman sempat bilang ke Eko, kok kamu nyium bau bangkai nggak? Enggak, coba kamu kesini. Lah Eko mundur beberapa langkah, ternyata Eko juga nyium. Ini kayak bangkai tikus kali. Bukan kok, ini bukan bangkai tikus. Udah, nanti aja kita ngomongnya di luar makam aja.
Jadi mereka masih ngelanjutin gitu, masih ya memvideokan makam dan lain-lain, sampai mereka ada di makam Mbah Jiwo itu. Dan gak lama kemudian salah satu dari mereka itu di telinga kiri mereka itu mendengar kayak suara aleh. Nah, yang dengar itu cuman diem, gak ngomong ke yang lain. Dan ternyata setelah itu salah satu dari mereka juga dengar suara seperti itu, aleh. Lah, pas suara yang kedua itulah mereka langsung diem, saling lihat satu sama lain. Dengar nggak? Dengar. Ayo keluar aja yuk. Udah nggak nyaman ini. Ya keluar. Lah, pas waktu mereka keluar, kebetulan yang di belakang sendiri ini Eko. Eko itu ngerasa kakinya ini, karena dia pakai celana pendek, Eko itu ngerasa kakinya seperti ada yang megang. Ada tangannya ini kerasa seperti tangan orang tua yang ada keriput-keriputnya. Jadi benar-benar kerasa kayak dipegang, dan Eko ini nggak bisa gerak kakinya. Waktu itu dia manggil, man, tolong man. Lah dikira teman-temannya Eko ini bercanda. Kok jangan bercanda kok, ini di makam kok, malam-malam. Aku nggak bisa jalan, tolong. Jadi kakinya seperti dipegang. Dan ternyata waktu Firman narik, teman-temannya juga ikut narik. Itu semua ngelihat kalau seolah-olah kaki kiri Eko itu nggak ada yang megang. Jadi benar-benar begitu ditarik, kakinya itu kayak dipegang oleh sesuatu. Nah semua kan kaget loh. Kok jangan bercanda kok. Enggak, aku nggak bisa gerak rek. Tolong, aku nggak bisa gerak. Langsung salah satu dari mereka itu narik kakinya Eko yang sebelah kiri. Dari situ mereka baru bisa jalan. Begitu keluar makam, langsung mereka starter sepeda motor, langsung pulang. Nah begitu sampai di rumah salah satu temannya mereka, di situ di rumah Firman itu mereka duduk-duduk bikin kopi sambil menceritakan tentang kejadian yang baru dialami. Langsung mereka cerita, tadi ada yang bau bangkai nggak? Enggak. Lah si Firman cerita, aku bau bangkai, Eko juga bau bangkai loh. Iya ta? Iya. Terus kamu tadi gimana kok? Kamu katanya kamu dipegang. Iya, aku dipegang kayak tangan. Nah tangan ini bener-bener keriput kayak orang tua. Tangannya orang tua dan bener-bener aku gak bisa gerak gitu. Nah ketika mereka cerita seperti itu, tiba-tiba di belakang itu ada suara gelas yang jatuh. Dar gitu. Nah mereka langsung kaget. Kenapa? Karena di rumah itu gak ada siapapun. Orang tua dari Firman itu lagi di Surabaya dan rumah ini bener-bener kosong. Cuman mereka berlima. Apalagi di rumah Firman itu di depan ada 2 pohon mangga yang besar. Dan jarak dari rumah Firman ke rumah tetangga sebelah ini agak jauh. Begitu pula juga dengan rumah yang sebelah kiri juga agak jauh. Jadi mereka benar-benar tegang waktu itu. Nggak berani keluar dari pekarangan rumah, juga nggak berani masuk. Jadi mereka cuma ada di teras itu, diem satu sama lain. Terus Firman bilang, udahlah, nggak usah cerita itu tadi lah. Wis, kita cerita yang lain aja lah. Kita cerita bola atau apalah. Akhirnya pembicaraan pun dialihkan, mereka ngomongin masalah bola. Sampai nggak lama kemudian mereka lupa tentang pembicaraan ini, dan satu persatu mereka sudah mulai tidur. Dilihat Firman sudah mulai tidur, terus si Taufik dan lain-lain tidur, sampai Eko ini yang terakhir belum tidur. Karena Eko ini juga tidurnya selalu pagi-pagi setelah subuh, kadang juga jam 2 pagi. Waktu itu Eko juga nggak bisa tidur. Dia ngelihat ke atas pohon mangga, ke kiri, terus dilihat ke belakang. Benar-benar suasana pada waktu itu benar-benar nggak nyaman. Nah, untuk mengurangi rasa paniknya, rasa takutnya, Eko itu iseng-iseng buka HP. Dilihatlah foto-foto tadi, terus nggak lama kemudian, dia ini ngelihat ada satu video ini hasil rekaman di makam Mbah Jiwo tadi. Lah Eko kaget loh. Perasaan yang tadi buat ngerekam bukan HP-ku. Kok ada rekaman ini? Di situ Eko langsung merinding. Nah, tapi saking penasaran, diklik lah itu. Ini bener tak video yang di makam Mbah Jiwo? Kan nggak pakai HP-ku. Begitu diklik ternyata bener. Loh iya. Ini yang ngerekam ternyata Firman. Jadi waktu itu HP-ku dibawa Firman buat ngerekam ini gitu kan. Begitu dilihat video itu, mereka masuk ke makam dan ya ada suara teman-temannya ngobrol dan ada suara ngaleh gitu. Dicoba dibesarin volumenya, didengerin lagi oleh Eko. Ngaleh. Lah penasaran Eko. Wih, ini suaranya beneran kerekam. Terus
Dimasukin lah headset, didengarkan secara detail sama Eko, dibesarin volumenya, ternyata didengerin lagi, bener-bener ada suara dari sebelah kiri. Jadi ngale itu artinya pergi gitu. Suara ini keras, diputer lagi, Eko coba bangunin temennya, man, bangun man, ada suara yang kerekaman. Lah Firman pada waktu itu ngantuk, teman-temannya juga sudah tidur pules. Jadi Eko ini lagi-lagi noleh kanan kiri sambil ngelihat situasi, tapi dia penasaran, diputer lagi dan suaranya semakin keras. Ngale. Nah, begitu suara itu keras, headset ini dilempar, handphone dilempar, dan begitu dia noleh, ada sosok Mbah Jiwo itu berdiri dengan melotot ke arah Eko. Waktu itulah Eko itu jerit, dia lari ke dalam, masuk ke kamar. Nah, waktu itu teman-temannya nggak tahu kalau Eko jerit. Jadi teman-temannya masih tidur di situ dan nggak tahu kalau Eko ini masuk ke dalam. Begitu Eko masuk ke dalam, di dalam kamar, dia ini ketakutan. Dan pada saat yang bersamaan ketika dia takut itu, dia ini dengar kalau suara orang ini jalan. Jadi benar-benar suara Mbah Jiwo itu jalan dengan kaki yang digeser ke tanah. Semakin takut, Eko ini semakin takut, nutup dengan bantal, dan suara Mbah Jiwo ini semakin jalan ke arah depan rumah. Tapi waktu itu Eko nggak berani ngintip. Jadi ada jendela yang tertutup tirai, tapi dia nggak berani ngintip. Diamin aja, tapi suara ini jalan. Jadi kayak bener-bener sandal ini diseret. Jalan, bener-bener jalan di depan dan berhenti di situ. Dia dengerin terus. Kok nggak jalan lagi nih orang? Akhirnya Eko ini coba beranikan diri, diintip lah itu. Ternyata sosok Mbah Jiwo ini duduk dan menghadap keluar, persis di depan teman-temannya yang lagi tidur. Beliau ini rambutnya terurai, keputih-putihan rambutnya, dan beliau ini menghadap ke arah sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai dia ini ngucek mata, bolak-balik dia ngucek mata, kayak bener-bener dia ini nggak percaya kalau yang dilihat itu benar-benar sosok wujud nyata di depan mata. Jadi pada waktu itu dia bingung, handphone juga nggak dibawa, handphone masih ketinggalan di depan, dia bingung harus ngapain. Dan nggak lama kemudian, Eko ini coba memberanikan diri dodok-dodok. Dari jendela kaca itu didodok-dodok, harapannya supaya teman-teman yang di depan ini bangun. Begitu didodok, temannya nggak bangun-bangun. Didodok lagi agak keras, Rek, tangi yo rek, nang ngarepmu wonge nang ngarepmu. Jadi begitu digedok-gedok ini temennya 4 orang ini nggak bangun. Ternyata Mbah Jiwo, sosok yang duduk hadap depan tadi, yang noleh malah. Dia noleh ke arah Eko dan wajah ini hancur berantakan dan tersenyum ke arah Eko. Eko waktu itu langsung nutup guling dan dia itu jujur pada waktu itu dia nangis pada waktu itu karena saking takutnya. Dan kejadian itu terjadi hampir sekitar 10 menit. Sampai kemudian dia ini jerit-jerit Eko, rek, tangi yo rek. Lah salah satu temennya bangun, kok niki lha apa sih kok? Jadi Firman itu bangun, kok niki lha apa sih kok? Ono Mbah Jiwo nang ngarep rek. Mbah Jiwo apa sih kok ono? Kok niku kepeden. Kamu itu ketakutan karepmu sendiri kamu. Udah ndak ada. Kita itu lo tidur di depan. Akhirnya Eko itu dilihat, dia itu air matanya keluar semua. Wes ayo. Dibangunin teman-teman dibangunin, diajak pindah ke dalam. Baru di dalam kamar itu Eko ini cerita tentang kejadian yang dialami. Ya teman-temannya nggak ada yang percaya, karena teman-temannya tidur di depan. Sampai pada akhirnya Eko nunjukin video yang mereka rekam tadi dan ada suara ale, itu masih terdengar. Dan ketika mereka dengarkan itu semua 5 orang di dalam kamar, mereka semua langsung lihat satu sama lain. Iya, ada suara tertangkap kamera. Coba, jadi mereka dengerin satu persatu. Iya, suara perempuan, nenek-nenek ngomong ngale-ngale. Iya kan? Iya. Dan gak lama setelah itu, setelah mereka dengarkan ada suara orang lagi yang jalan mengelilingi rumah mereka sambil kayak melakukan aktivitas nyapu. Jadi teman-teman tahu kalau sapu kerik yang terbuat dari batang lidi kelapa itu seret
keliling memuteri rumah. Nah, salah satu orang itu tanya, "Man, tetanggamu ini ada yang nyapu-nyapu jam segini?" Gak ada. Terus itu siapa? Gak tahu aku. Gak pernah ada yang nyapu jam segini. Padahal itu sekitar jam 2 dini hari. Akhirnya mereka sama-sama panik, sama-sama takut. Ayo kita lihat bareng-bareng yuk. Akhirnya mereka keluar, dilihat diintip gak ada siapa-siapa. Tapi suara itu pindah ke arah sebelah kiri. Orang nyapu jalan, serak, dan tiba-tiba mendekati. Begitu ditoleh gak ada siapa-siapa lagi. Nah, kejadian itu terus berlangsung sampai sekitar setengah jam. Jadi ada aktivitas orang yang lagi nyapu halaman. Kejadian itu terus menerus sampai kemudian mereka nggak tidur sampai subuh hari. Kemudian pagi harinya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan besok siangnya si Firman ini ngajak ketemuan lagi. "Rek, ini aku di rumahnya Gus Samsul." Jadi ada salah satu tetangga mereka yang dipanggil Gus Samsul. Beliau ini kebetulan punya kemampuan seperti itu. Dia bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata seperti itu. Ceritalah, Firman ini cerita kalau semalam itu kami sampai di makamnya Mbak Jiwo, Gus. "Duh, lah ngapain kalian ke sana?" Dia awalnya iseng-iseng bikin video, Gus. Cuman malam itu kami didatengin. Malah yang serem itu katanya Eko didatengin sosoknya Mbak Jiwo. Wah, harusnya nggak boleh lah kalian. Namanya orang sudah meninggal, ya harus dihormati. Gimana pun ceritanya, ya nggak boleh melakukan seperti itu. Terus ini gimana, Gus? Ya wis, kalau misalnya nanti malam ada kejadian yang aneh lagi, kalian wudu, kalian baca doa supaya bisa tidur. Oh nggih Gus. Akhirnya mereka pun pulang. Ketika mereka pulang itu ternyata Eko ini lagi-lagi mengalami satu yang ganjil. Jadi dalam mimpinya dia itu seperti duduk-duduk di teras depan rumah. Jadi dalam mimpinya itu seperti benar-benar nyata. Dari pojok kampung itu dia mendengar ada suara prek. Didengerin ini suara apa. Begitu semakin dekat, sosok Mbak Jiwo itu kelihatan. Jadi Mbak Jiwo ini jalan sambil bawa panci, dan pancinya itu digoyang-goyang. Prek. Lah Eko itu terus ngeliatin. Duh, ini kan Mbak Jiwo, kok jalan-jalan di depan rumahku. Lah sosok Mbak Jiwo ini jalan-jalan semakin masuk ke pekarangnya Eko. Eko kaget, loh kok masuk rumahku. Jadi semakin dekat, brang. Begitu persis di depannya Eko, dilempar. Barang yang ada di dalam panci ini dilempar, dan ternyata yang dilempar itu potongan-potongan tulang manusia. Ada tangan, ada kaki, dan lain-lain. Wah, waktu itu Eko langsung kaget. Dia jerit. Begitu Eko jerit, dia ini dibangunin oleh orang tuanya. "Kamu ini kenapa?" Aku baru ketakutan, ditakutin sosok Mbak Jiwo, Ibu. "Wah, kamu itu makanya kamu jangan aneh-aneh. Aku itu dilaporin sama orang-orang katanya kamu habis dari makamnya Mbak Jiwo." "Iya, Bu, aku kapok, Bu." "Ya wis, sekarang kamu sana, wudu sana, baca doa dulu." Dia wudu. Begitu wudu itu ternyata pas dalam posisi wudu, Eko itu dengar ada suara yang seperti dinding ini digaruk-garuk. Wah, posisi udah nggak enak. Nah, dia ngelanjutin wudunya, dan nggak lama kemudian Eko ini bau bangkai. Dan bau itu persis seperti bau yang dia alami pada waktu ada di makamnya Mbak Jiwo. Jadi begitu wudu ada bau bangkai. Loh, kok kayak bau bangkai yang ada di makamnya Mbak Jiwo. Dia terusin wudu sampai selesai, baru dia noleh. Ternyata di situ ada, di dinding itu persis ada bekas seperti cakaran kuku yang nempel di dinding. Dan bener-bener, loh ini cakaran ini kok bener-bener ada cakaran, padahal sebelumnya nggak ada. Nah, dia coba abaikan itu, dia keluar dari kamar mandi, dia masuk lagi ke kamar. Dan ternyata begitu masuk kamar, dia cek HP, banyak telepon yang masuk.
ada dari Firman, ada dari teman-temannya. Dan dicoba telepon lagi, yang pertama ditelepon Firman, terus Firman bilang, kok aku didatengin Mbak Jiwo kok. Loh iya Taman, gimana ceritanya? Iya kok, dia ada di belakang toilet kok. Aku tadi mau ke toilet, orangnya jongkok di depan toilet ya. Aku gak berani lewat. Serius Taman? Iya. Terus kamu sekarang di rumah sendirian? Iya, orang tua aku masih di Surabaya. Itu aku lihat orangnya masih di belakang. Orangnya jongkok ngelihat aku. Jadi ternyata yang diceritain Firman itu waktu itu mau ke toilet malam-malam. Ternyata ada sosok Mbak Jiwo itu jongkok di bawah sambil ngelihat ke arah atas. Lah, Firman yang waktu itu mau ke toilet, dia takut balik lagi ke kamar. Nah, ternyata teror itu semua dialami oleh 5 orang yang pernah ke makam Mbak Jiwo itu. Sampai pada akhirnya besok harinya dia kembali ke Gus Samsul tadi, dia bilang kalau Gus semua ini ditakutin ya Gus sama sosok ini. Ya wis, yang jelas itu bukan sosok Mbak Jiwo. Itu pasti perbuatan ada jin jahat yang sengaja menampakkan wujudnya seperti itu. Udah gini aja, nanti malam kita melekan. Kalau memang sosok itu datang, nanti biar aku yang ngurusi. Jadi mereka pun melekan. Di samping ada Gus Samsul, ada 5 orang itu juga ada 2 orang teman dari mereka juga. Jadi total ada 8 orang duduk-duduk di depan rumah Firman. Mereka duduk santai ngopi, ngobrol. Sampai sekitar jam 1 dini hari, nggak ada kejadian apapun. Sampai sekitar jam 1:30, ada suara seperti gerang, perang. Mereka berhenti. Terus tanya salah satu dari mereka, itu apa man? Gak tahu. Itu apa mungkin orang jualan tahu tek atau apa? Ya enggak lah, jam segini nggak mungkin. Lah suara ini semakin keras, prang, prang. Lah Eko itu diem aja. Kamu kenapa kok diem kok? Enggak, ini persis sama kayak mimpiku. Loh memangnya mimpimu gimana? Aku itu ngimpi ada sosok Mbak Jiwo itu datang sambil bawa panci. Panci ini digoyang-goyang dan suaranya persis kayak gini. Jadi suara ini dari kejauhan, prang, prang. Nah Eko waktu cerita seperti itu, semua itu dengerin. Terus gimana kok? Ya tiba-tiba yang bawa itu Mbak Jiwo, terus dilemparlah panci itu, isinya tulang belulang manusia semua. Loh ini suara apa? Katanya Gus Samsul, udah kalian tenang aja lah, tak cari suara itu. Gus Samsul ini keluar dari pekarangan rumah, dia menuju ke arah pojok kampung. Gak lama kemudian Gus Samsul ini balik, terus bilang, udah, sekarang kita doa bareng-bareng. Kalau kalian merasa ada kesalahan yang pernah kalian lakukan di makam tadi, kalian jujur dari sekarang. Jangan ada yang disembunyikan. Lah, Firman ini tanya, maksudnya gimana Gus? Nggak, kalian yang kapan hari masuk ke makam itu, dari kalian itu salah satu ada yang melakukan sesuatu. Kalian jujur, siapa? Akhirnya saling noleh sama satu sama lain kan loh. Siapa rek melakukan apa gitu. Akhirnya ngomonglah satu orang ini. Satu orang temennya Taufik namanya, dia bilang, iya Gus, aku minta maaf rek. Aku di situ sempat nancapkan sesuatu. Nancapkan apa? Ya, aku itu sebenarnya bawa satu gaman dari kakekku. Jadi pengakuan dari satu temannya namanya Taufik itu, dia bawa satu pusaka peninggalan dari kakeknya. Jadi dibawa ke makam tersebut dan sengaja ditancapkan di makam itu sambil dia bilang, siapa yang menunggu sini, siapapun penunggu di sini yang paling jahat, kalau memang kamu ada, kamu berani, tampakkan dirimu, sambil ditancapkan seperti itu. Itulah yang bikin mereka akhirnya diteror oleh sosok yang mirip sekali dengan Mbak Jiwo. Akhirnya ketika mendengar penjelasan dari Taufik itu tadi, akhirnya Gus Samsul, itu apa? Makanya kan tak bilang, ya wis, sekarang siapa yang mau ikut aku ke makam? Wah, gak ada yang berani Gus. Nah, 2 orang temennya ini ada yang berani. Saya Gus, tak temenin. Ya wis, ayo, dicabut aja. Terutama kamu, Bek. Kamu yang nancepin itu, ayo ikutlah. Nah, begitu mereka mau berangkat, yang tertinggal di situ bilang lagi, Gus, saya ikut aja Gus, daripada sendirian. Ya udah, ayo ikut semua menuju ke makam.
Begitu sampai makam ditanya, kamu nancep ini di mana? Di situ Gus, di sebelah pohon. Begitu dilihat ternyata ada barang itu yang nancep. Begitu diambil, kemudian mereka berdoa, diperintah oleh Gus Samsul, mereka berdoa dan kirim Al-Fatihah ke penghuni kubur di situ. Setelah itu mereka balik. Begitu mereka keluar, ternyata ada suara lagi yang mereka dengar, terutama si Eko. Dia dengar suara ngaleh. Waktu itu Eko ini sempat bilang lagi ke Firman, Man, ada suara lagi, Man. Iya, aku juga dengar. Ternyata temannya bilang lagi, iya aku juga dengar. Lah, Gus Samsul juga bilang, iya biasa itu pamit dia. Udahlah, ayo kita keluar. Begitu keluar makam, Gus Samsul bilang ke teman-temannya, ke anak-anak itu, jangan lupa nanti sepulang dari sini kalian wudu, baca doa kalau mau tidur, ya supaya nggak ada yang ngikut. Nggih Gus, mereka pun pulang. Nah ternyata setelah kejadian itu, alhamdulillah nggak ada lagi hal-hal yang aneh atau hal-hal yang ganjil. Jadi setelah kejadian itu pun mereka ini nggak mau lagi mengulangi hal-hal konyol yang seperti dilakukan kapan itu. Nah, pengalaman inilah yang kemudian diceritakan oleh Eko, dan kejadian di tahun 92 yang dilakukan oleh Mbak Jiwo itu bisa kita jadikan pelajaran bahwa ternyata banyak sekali kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus mutilasi yang dilakukan oleh orang-orang yang kadang-kadang mereka sendiri juga nggak mengalami gangguan apapun. Kadang ada orang normal yang melakukan itu dengan alasan dendam, dengan alasan utang piutang dan lain-lain. Tapi yang dialami oleh Mbak Jiwo ini pengakuan dari orang-orang sekitar bahwa memang Mbak Jiwo ini mengalami gangguan kejiwaan sejak beliau itu ditinggal oleh kakak perempuannya. Ya, itulah cerita yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Eko. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran, bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ku jumpai senyummu tetap cantik meski suram dan